Perkenalkan, saya Helena Agustin Sidabutar, peserta Latsar CPNS 2025. Pada aktualisasi Latsar ini, saya mengangkat judul aktualisasi yaitu sebagai berikut. Dalam melaksanakan evaluasi ini, saya terlebih dulu menyusun rencana kegiatan dengan mengedepankan nilai berakhlak adaptif, yaitu berinovasi dalam menyesuaikan rencana kegiatan, dan merancang format evaluasi yang lebih interaktif. Kemudian saya melakukan koordinasi awal dengan mentor, senior di tim pengawasan dan koordinasi pangan fortifikasi, serta pengelola data SIPT, agar memperoleh arahan terkait data yang akan digunakan, indikator yang akan dievaluasi, dan metode analisis yang akan digunakan. Dalam kegiatan diskusi ini, saya menanamkan nilai harmonis dengan menyelaraskan pandangan dan menghargai perbedaan pendapat antar setiap pihak. Selanjutnya, saya mengumpulkan sumber data yang akan dievaluasi, yaitu data laporan pemeriksaan sarana, laporan sampling, dan laporan hasil uji dari SIPT dan data rekap internal tim fortifikasi. Dalam menjunjung nilai akuntabel, yaitu integritas dan dapat dipercaya, saya melakukan pengecekan kembali atau cross-check data melalui dokumen berita acara pemeriksaan yang ada di SIPT, serta data sarana di e-registrasi maupun e-sertifikasi. Selanjutnya, saya menyusun template sistem rekapitulasi evaluasi berbasis Google Spreadsheet dengan menggunakan formula otomatis. Penyusunan format evaluasi ini mengembangkan nilai kompeten melalui learning agility dalam mempelajari penggunaan formula otomatis dan validasi data agar sistem evaluasi menjadi lebih interaktif dan efisien. Selanjutnya, saya menerapkan sistem evaluasi dengan mengintegrasikan seluruh data ke dalam format yang telah disusun, kemudian mengolahnya menggunakan formula dan logika evaluasi yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi tersebut saya sajikan dalam bentuk scorecard UPT serta dashboard di Google Spreadsheet yang sama. Kegiatan ini mewujudkan penerapan nilai kompeten, learning agility, dan ahli di bidangnya, di mana penulis mengembangkan kemampuan analitis dan kapabilitas profesional dalam pengolahan dan penyajian data. Hasil skor dan kategori kinerja setiap UPT dari sistem tersebut digunakan dalam merumuskan rekomendasi intervensi untuk peningkatan efektivitas pembinaan UPT selanjutnya. Nilai berorientasi pelayanan tercermin dalam penyusunan rekomendasi intervensi yang responsif dan berfokus untuk memberikan dampak nyata pada peningkatan kepuasan dan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja BPOM. Kemudian, saya melakukan sosialisasi internal dengan tim untuk memperoleh masukan dan penyempurnaan sistem dan hasil evaluasi. Kegiatan sosialisasi ini merupakan wujud nyata dari nilai kolaboratif yang menunjukkan kesediaan bekerjasama dalam mencari solusi yang terbaik. Setelah semua kegiatan selesai, saya menyusun laporan akhir kegiatan aktualisasi. Dalam penyusunan laporan ini, saya menjunjung nilai loyal dengan dedikasi sebagai bentuk kontribusi nyata terhadap lembaga dan negara, serta pengabdian untuk membantu BPOM memperkuat efektivitas pengawasan pangan fortifikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dengan Hani Sri Mulyani Dulimarta, Ketua Tim Koordinasi dan Pengawasan Pangan Fortifikasi di Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan yang menjadi mentor dari Helena dalam melaksanakan rancangan aktualisasinya terkait dengan evaluasi kinerja UPT Badan POM terkait dengan hasil pengawasan pangan fortifikasi. Rancangan aktualisasi yang dikerjakan oleh Helena menjadi dasar bagi kami dalam melakukan evaluasi terhadap kinerja unit pelaksana teknis yang ada di Badan POM, khususnya terkait dengan pengawasan pangan fortifikasi, baik dalam pengawasan sarana produksinya maupun dalam pelaksanaan sampling dan uji yang dilakukan oleh masing-masing UPT. Dengan adanya ini, maka kami bisa melakukan evaluasi yang lebih mendalam terhadap masing-masing UPT, dalam hal ini kinerjanya terhadap pemeriksaan sarana produksi dan juga hasil keputusannya terhadap sampling dan uji, yang tentunya pada dalam hal ini masing-masing UPT itu sudah ditetapkan indikator kinerjanya masing-masing, target yang juga sudah ditetapkan oleh masing-masing, sehingga dalam hal ini maka evaluasi yang kami lakukan ini akan melihat sejauh mana performance dari masing-masing UPT tentu dibandingkan dengan target secara nasional. Dan rancangan aktualisasi ini juga akan memberikan gambaran kepada kami dalam pelaksanaan di lapangan. Tentunya ada beberapa kendala yang dihadapi oleh unit pelaksana teknis Badan POM, sehingga kemudian kami perlu untuk bisa melihat kendala-kendala tersebut yang kemudian tentunya harus diantisipasi untuk tahun-tahun selanjutnya. Nah,
Untuk evaluasi ini juga kami tujukan bahwa hasilnya akan menjadi dasar bagi pelaksanaan pembinaan kepada unit pelaksana teknis selanjutnya, sehingga kalaupun ada kendala, ada permasalahan yang terjadi pada tahun ini bisa diselesaikan kendalanya dan dicari solusinya, dan tentu saja dengan demikian akan meningkatkan efektivitas pengawasan khususnya pangan fortifikasi yang dilakukan oleh UPT Badan POM. Dalam pengembangan scorecard ya, dalam melakukan evaluasi untuk UPT ini, Helena sudah berupaya untuk mengintegrasikan data-data yang ada sehingga kemudian bisa diformulasikan faktor-faktor yang bisa kita pertimbangkan untuk menilai kinerja UPT tersebut. Sehingga dengan demikian didapatkan formulasi penilaian kinerja tersebut dari berbagai aspek. Nah, tentu ke depannya bahwa ini tidak berhenti sampai di sini saja, bahwa evaluasi ini tetap akan bisa digunakan untuk melakukan evaluasi kinerja UPT selanjutnya, dan harapannya ketika tahun ini evaluasi kinerja UPT berada katakanlah di kriteria rendah atau sedang, maka tahun berikutnya mereka akan bergerak menuju ke arah yang lebih baik, sehingga kemudian pada akhirnya seluruh UPT bisa melakukan pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi maupun sampling dan uji pangan fortifikasi dengan baik, sesuai dengan pedoman, sesuai dengan target yang sudah ditetapkan. Nah, bagi Helena sendiri ke depannya tentu harapannya dari sini banyak belajar untuk kemudian bisa menerapkan nilai-nilai berakhlak di dalam pekerjaannya nanti, khususnya di Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan, sehingga kemudian bisa menunjukkan bahwa kinerja seorang ASN itu sesuai dengan nilai-nilai yang ada, sehingga bisa memberikan kontribusi terbaiknya bagi organisasi khususnya dan bagi negara dan bangsa ini. Terima kasih.